Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita berjumpa lagi dalam saluran YouTube Cah Bejo yang membahas tentang sejarah, adat istiadat, dan budaya bangsa. Budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita sejak zaman dahulu sebagai warisan yang adiluhung dan harus kita pertahankan hari ini, nanti, dan seterusnya. Baiklah saudara-saudaraku, terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung channel ini hingga kami dapat berkembang hingga sekarang. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, mari dukung channel ini dengan cara memberikan like, nyalakan tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya agar tetap terhubung secara batinnya antara pemirsa semua dengan kami yang ada di sini. Kali ini masih membahas tentang salah satu budaya bangsa, budaya leluhur yang diwariskan kepada generasi-generasi saat ini, yaitu seputar melestarikan burung perkutut atau membudidayakannya agar tetap lestari dan dikenang untuk saat ini dan juga selamanya. Dalam beberapa kesempatan pernah kami sebutkan bahwa alasan apa yang mendasari leluhur Jawa, orang-orang yang telah terdahulu memelihara burung perkutut. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Yang pertama adalah kita lihat dari rekam atau jejak sejarahnya. Sejarah burung perkutut itu sudah sangat lama, sudah sangat tua. Sejak zaman dahulu sebelum negara kita berbentuk negara seperti saat ini, yaitu ketika masa dahulu masih berbentuk kerajaan. Itu masyarakat sudah hobi, gemar memelihara burung perkutut. Sehingga kegemaran atau hobi memelihara burung perkutut itu tidak serta-merta muncul begitu saja. Akan tetapi sudah melalui istilahnya penelitian, istilah kerennya kan sudah melalui riset. Dilihat karakteristik burungnya seperti apa, jenis burungnya seperti apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah naluri alamiah yang berkaitan dengan aura. Itu sulit untuk dicari pada burung yang lain, dan itu hanya ada pada burung perkutut. Penelitian yang sangat detail itu hingga akhirnya menghasilkan istilah orang Jawa itu mengatakan primbon. Tidak ada yang mistis. Primbon itu kan buku, kitab lah, namun kedudukannya tidak sederajat dengan kitab suci. Primbon di sini adalah sebagai pegangan saja, atau istilahnya untuk belajar tatanan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Khususnya kalau itu primbon Jawa berarti pegangan orang Jawa. Kalau di situ primbon tentang burung perkutut, berarti sejarahnya burung perkutut itu ada hingga saat ini dengan penamaan-penamaan. Ada yang dikatakan berkaturanggan, ada yang dikatakan berkarisma. Itu ada patokannya, dan itu diteliti secara tahap demi tahap oleh orang-orang yang memang konsen di situ, dan orangnya tidak sembarangan. Mereka para empu tentunya yang memiliki kelebihan berbeda dengan kita saat ini. Nah, sejarah penamaan perkutut itu dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memiliki terutama adalah laku spiritual, sehingga kita tinggal enak mengadopsi saja dari mereka. Oh,
seperti itu. Nah, itu sejarahnya. Kemudian apakah masih eksis diterapkan pada saat ini? Eksis dan tidaknya itu adalah nanti pada si pemelihara atau si penghobi sendiri. Itu kalau kita berbicara tentang sejarahnya. Burung perkutut secara sejarah itu merupakan burung, dapat dikatakan salah satu burung yang tertua. Maksudnya dalam hal hobi ya, dalam hal kegemaran itu mungkin memelihara burung itu pertama kali orang memelihara burung perkutut di tanah Jawa. Nah, karena ini ketika di era kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran, itu dua kerajaan yang berdiri dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, itu kan ada yang dinamakan mitologi burung perkutut tentang folklor burung perkutut Jokomangu yang telah dikisahkan tempo hari. Itu berkisah tentang burung perkutut jelmaan dari pangeran Pajajaran, kemudian terbang hingga ke Majapahit, kemudian terbang lagi ke daerah Yogyakarta, tepatnya di daerah Paker. Dan tempat itu masih ada sampai sekarang, dan itu dinamakan legenda, masih dipelihara. Istilahnya kisah-kisah getok tular seperti itu masih ada sampai sekarang. Nah, itu kalau dilihat dari sejarah. Alasan pertama mengapa kok harus burung perkutut, karena sejarahnya panjang, dan sejarahnya itu tidak ujuk-ujuk langsung memelihara burung begitu saja. Ada filosofinya, yaitu sejarah yang tadi. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita memelihara burung perkutut? Nah, kalau kita lihat dari segi burungnya, pertama fisik burung perkutut, nah seperti yang terlihat di sini, bentuknya cukup sederhana. Dilihat dari karakter bulunya juga tidak terlalu rame, tidak begitu warna-warni, cenderung soft ya. Dia mampu diterima di mana saja, baik di dataran rendah, dataran tinggi, tempat yang gelap, tempat yang terang, tempat yang teduh. Itu posisi burungnya dilihat itu enak-enak saja. Kalau kita istilahnya kita pandang, nah, dia mampu menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Kalau lingkungannya sejuk, dia terlihat juga enak-enak saja. Kalau di lingkungan panas, dilihat juga masih eksotis seperti itu. Itu dari bulu. Kemudian yang kedua, dari suara atau anggungan. Manggungnya atau bersuaranya burung perkutut itu memberikan kesan apa? Tenang, kalem, damai. Karena suaranya juga tidak terburu-buru. Buktinya apa? Suara burung perkutut itu kan tidak seperti burung-burung yang kicau lain, tidak keras, tidak menghentak seperti itu. Suaranya sangat pelan, kalem, sehingga apa? Cocok untuk melakukan relaksasi ketika beristirahat sambil bersantai, mendengarkan musik klasik Jawa, mendengarkan musik etnik, ya, musik pedalaman itu kalau bersama dengan anggungan perkutut sangat cocok. Nah, suaranya itu kalem, soft, halus, tidak menghentak, tidak mengagetkan, sehingga walaupun lama dia mau manggung, it's okay, no problem, tidak masalah. Itu dari segi suara. Kemudian dari segi karakter tubuh bagian pertama, misalnya mata, sorot matanya itu loh, kalau dipandang lama-kelamaan itu membuat jatuh cinta, karena pandangannya itu sayu, sendu, syahdu, tidak galak, tidak liar, sehingga walaupun setajam-tajamnya tatapan burung perkutut itu pasti akan melelehkan hati orang yang melihatnya. Itu dari pandangan matanya. Kemudian dari apa lagi? Dari karakter kejinakannya itu loh. Tidak pernah atau jarang sekali ada kasus pemelihara burung perkutut itu tangannya terluka karena dipatuk. Jarang sekali. Atau mungkin tidak ada. Nah, karena ketika kita misalnya mau mengganti makanan misalnya, itu tinggal masukkan saja tangan mengisi makanan, wadahnya diisi, tangan kita aman kok, tidak akan dipatuk. Berbeda dengan burung-burung tertentu, kadang sangat galak sekali. Nah, itu dari kejinakan itu tidak pernah dia matuk. Kemudian cakarnya ya,
jarang sekali dia kok mencengkram seperti itu, jarang sekali. Ya bukan apa-apa, karena biasanya ketika habis dimandikan yang jenis ketiga, yaitu dimandikan hingga basah, kan kita pegang itu, kita letakkan itu, dia kalem-kalem saja, dia tidak akan mencengkram seperti itu, tidak. Ya di samping memang karakter kakinya juga kecil, kukunya walaupun tajam tapi dia sangat jarang sekali mencakar seperti itu. Nah tadi itu dari cengkramannya saja dia tidak galak. Saudara-saudaraku, selain tadi cengkramannya, itu ada hal lain yang bisa kita buktikan tentang sifat kejinakan burung perkutut. Misalnya ketika saya melihat ada pengiriman hasil tangkapan burung perkutut di malam hari, itu dimasukkan ke dalam kandang besar, dalam koloni yang isinya itu hampir mungkin ada 50 ekor. Itu ketika saya amati di dalam, dia tenang-tenang saja, tidak ada itu saling bertengkar atau berkelahi secara ya paling patuk-patukan ringan lah, tapi tidak sampai berdarah-darah, tidak sampai terluka. Sehingga hal ini menandakan apa? Sifat atau karakter burung itu memang benar-benar rukun ya. Dia tidak mau berselisih dengan sejenisnya, sehingga ketika dikumpulkan dalam satu wadah pun aman. Mau dibawa kemana misalnya, itu diletakkan di suatu box, itu kekhawatiran untuk terjadinya pertengkaran itu sangatlah kecil. Nah itu tadi berarti di samping alasan sejarah, juga alasan dari jenis burungnya itu tadi sudah kita bahas lengkap. Kemudian perawatan dan pemeliharaan, entah itu cara memandikannya mudah, menjemurnya mudah, sangkarnya juga mudah, tidak dimakan sangkarnya, tidak akan habis dan tidak akan putus, awet. Kemudian memberi makannya juga sangat mudah, pakanannya itu tadi kan hanya millet, suplemennya juga mudah, misalnya minyak ikan atau diberi jamu. Seperti ya jamunya kita bisa buat sendiri kok, menggunakan rempah-rempah misalnya jahe, kencur dan sebagainya, atau bisa menggunakan campuran, misalnya diberi jinten hitam, ada juga ketan hitam, itu bagus dan itu semua mudah untuk kita dapatkan. Nah, sehingga dari pembahasan tersebut kelihatannya sudah cukuplah alasan yang tepat bagaimana kita harus memelihara burung. Itulah alasan mengapa kami mengkampanyekan atau mempromosikan, mari kita galakkan atau kita gemar bagi para laki-laki untuk memelihara burung perkutut. Untuk para cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang melihat saluran ini juga tidak ada salahnya itu kalau nanti suatu saat misalnya cowoknya, pacarnya ulang tahun, dibelikan aja itu burung perkutut. Kemudian sekaligus sangkarnya yang bagus berikan kepada pacarnya untuk sebagai tanda cintanya. Karena kisah di balik burung perkutut Jokomangu itu juga memberikan simbol percintaan yang sangat hebat itu antara Pangeran Pajajaran dan putri dari Prabu Brawijaya, Kerajaan Majapahit. Melanjutkan saudaraku, tentang yang tadi ini terakhir yang bisa menjadikan pegangan utama, yaitu burung perkutut itu jika ini ya tidak mengalami gangguan yang serius dalam artian kesehatan yang ekstrim, ia bisa bertahan hidup cukup lama, usia hidupnya cukup lama, cukup tua, sehingga bisa diwariskan kepada anak, mungkin cucu juga. Nah dari sini pengalaman itu banyak di lapangan. Kami berjumpa dengan para sesepuh-sesepuh yang memelihara usianya burung sampai 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Nah saya kira itu intinya adalah memelihara burung perkutut berarti melestarikan budaya. Melestarikan budaya berarti menjaga
tegaknya kepribadian jati diri bangsa. Murah harganya, mudah pemeliharaannya, tua usianya, panjang daya tahannya. Itulah keistimewaan burung perkutut. Dari kami, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari budaya Nusantara.